Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sabrang Pamukas. Sebelumnya saya ucapkan salam rahayu, salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, khususnya pecinta channel YouTube kami, Gus Sabrang Pamukas. Di kesempatan kali ini saya kembali hadir untuk sahabat-sahabat, yaitu kembali untuk membahas sarana-sarana spiritual. Yang akan saya bahas kali ini adalah keris pusaka Semar Mesem. Banyak sahabat-sahabat yang mungkin memiliki keris Semar Mesem, karena keris Semar Mesem ini khususnya di kalangan anak-anak muda sudah tidak asing lagi, juga di kalangan-kalangan spiritual sebagai sarana untuk pengasihan atau media pelet ya sahabat-sahabat. Masalah keris Semar Mesem dan untuk membahas pusaka ini sebenarnya cukup menarik ya sahabat-sahabat, karena banyak versi masalah keris Semar Mesem ya sahabat-sahabat. Keris Semar Mesem ada yang terbuat dari kuningan, ada yang terbuat dari seng yang sekedar dibentuk menjadi sebuah pusaka yang berbentuk semar. Ada juga keris semar yang terbuat dari perunggu. Namun yang paling bagus adalah keris semar yang terbuat dari bahan batu meteor ya sahabat-sahabat, karena yang terbuat dari bahan batu meteor itu termasuk dari golongan keris yang sepuh. Namun untuk mengetahui keris semar itu sepuh atau tidaknya harus melalui yang ahli dalam bidang pusaka, karena banyak pusaka-pusaka zaman sekarang yang didaur ulang, yang disulap, akhirnya terlihat seperti pusaka sepuh. Contoh pusaka sepuh yang saya miliki ini adalah pusaka keris Semar Mesem ya sahabat-sahabat. Untuk membuka keris pusaka yang asli pun ada tata caranya ya sahabat-sahabat, untuk menghormati bukan menghormati keris, tapi menghormati para leluhur kita atau empu kita yang membuat keris. Caranya seperti ini sahabat-sahabat ya. Ini adalah keris Semar Mesem dari era zaman Mataram ya, dari era zaman Sultan Agung ya sahabat-sahabat. Ini adalah keris Semar Mesem termasuk dari golongan sepuh ya sahabat-sahabat. Saya tidak akan mengatakan keris yang kuningan atau keris yang terbuat dari seng yang sekedar ditok menjadi sebuah keris Semar Mesem atau dibentuk seperti keris Semar Mesem itu palsu. Saya tidak akan mengatakan hal itu palsu, keris palsu ya sahabat-sahabat. Saya akan mengatakan kalau keris yang terbuat dari kuningan besi biasa atau logam seperti uang koin 500, atau seperti yang terbuat dari seng yang sekedar ditok seperti dibentuk seperti semar, saya tidak akan mengatakan kalau itu keris palsu. Itu adalah keris semar bikinan baru ya sahabat-sahabat, atau bisa disebut keris semar-semaran ya sahabat-sahabat, karena untuk mencari keris semar yang asli itu sangat sulit dan mungkin butuh waktu lelaku ritual atau dengan ritual tertentu untuk mendapatkan pusaka tersebut. Karena sangat sulitnya untuk mendapatkan pusaka keris Semar Mesem tersebut, akhirnya banyak yang dipalsukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan paranormal ya sahabat-sahabat. Ini juga salah satu keris semar yang saya dapatkan sahabat-sahabat sewaktu ritual di lereng Gunung Penanggungan ya, tepatnya di pertirtaan atau petilasan Prabu Erlangga sahabat-sahabat ya, sekitar
antara 2 bulan 3 bulan yang lalu sahabat-sahabat ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini dikategorikan keris dari era zaman Majapahit ya sahabat-sahabat. Ini bentuknya beda nih. Ini dari zaman dari zaman Mataram Sultan Agung, sedangkan ini dari Majapahitan ya sahabat-sahabat. Mengenai dari tuah keris Semar Mesem tersebut adalah sebagai sarana untuk kawibawaan, untuk karismatik, untuk pengasian, untuk pelet, untuk memenangkan tender, untuk memenangkan persaingan bisnis, dan juga bisa untuk pengobatan sahabat-sahabat ya. Namun banyak orang memiliki keris Semar Mesem namun tidak bisa menggunakan sebagai sarana spiritual, baik itu untuk pengobatan, untuk pengasian, untuk pelarisan, karena tidak tahu tata cara menggunakannya sahabat-sahabat ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang memiliki keris Semar Mesem, agar bisa dimanfaatkan tuahnya sebagai sarana untuk pengasian, kali ini saya akan memberikan tip atau cara mengaktifkan kodam dari keris Semar tersebut agar bisa dimanfaatkan tuahnya sebagai sarana untuk kawibawaan, karismatik, menundukkan lawan jenis, untuk pelet, untuk pengasian, untuk pelarisan, dan lain-lain. Adapun pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan hiyo atau dupa sahabat-sahabat ya. Setelah itu dibakar, diasepin, dan membaca mantra sebagai berikut sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam aran wesi pulau sani jeneng ira Kiai Lurah Semar tak jaluk kuasamu cukupono sedina sak wengi iku kanggo. Jadi untuk tujuan apa tinggal diniatkan sahabat-sahabat ya. Ada juga yang memakai ajian Semar Mesem seperti sun mata aji misem ala tampo kotok nanging wong podo kesemsem yen aku mesem sing weruh podo mendem podo kletu mempel koyok kelambi sing takem. Kalau mantra ini khusus untuk pengasian, sedangkan mantra yang saya sebutkan awal tadi adalah untuk segala bidang tinggal diniatkan, baik itu untuk pengobatan, untuk pelarisan, untuk pengasian, dan lain-lain tinggal diniatkan tujuannya apa sahabat-sahabat ya. Dan untuk perawatan dari pusaka Semar Mesem tersebut cukup setiap malam Jumat Legi atau malam hari weton Anda diasupin hiyo, dikasih bunga telon ya sahabat-sahabat ya, bunga telon diasupin hiyo dan dioles dengan minyak wangi. Dan lebih bagus lagi kalau untuk merawat pusaka adalah dioles dengan minyak misut putih atau minyak fambo ya sahabat-sahabat. Dan dari pantangan masalah keris Semar Mesem tersebut adalah biasanya tidak boleh dibawa membuang air besar sahabat-sahabat ya. Kalau untuk membuang air kecil tidak ada masalah sahabat-sahabat ya, karena kalau pusaka yang asli itu nggak akan luntur isinya, karena waktu zaman empu waktu zaman dulu waktu membuat keris tersebut udah diisi dengan doa-doa tertentu. Selama keris pusakanya itu masih ada, saya rasa tuahnya masih ada sahabat-sahabat ya. Contohnya ada juga sebagian orang yang bilang jika kita membuang air kecil harus dilepas dan gimana dan lain-lain. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu, karena waktu zaman kerajaan Majapahit, waktu prajurit perang menghadapi musuh, tidak mungkin kalau kita berperang dalam keadaan berperang pingin buang air kecil harus melepas pusaka, kita akan dibunuh sama musuh kita. Jadi untuk air kecil nggak perlu dilepas sahabat-sahabat ya, cukup di setiap keluar rumah atau bepergian cukup disimpan di dompet, di tas, di saku, atau cukup disimpan di dalam rumah, diniatkan sesuai dengan tujuan, insya Allah udah berfungsi sesuai keinginan Anda sahabat-sahabat ya. Ya demikian pembahasan masalah sarana-sarana spiritual, salah satunya adalah keris Semar Mesem. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, karena sudah mengikuti channel YouTube kami. Jika bermanfaat, jangan lupa like,
share, dan tekan lonceng untuk membantu channel kami agar bisa terus berkembang dan terus berkarya untuk Anda. Dan saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.